Oke. Terima kasih ya sudah diantarin. Tenang. Pak Ketua Jambi. Siapa? Ada dari Siapa Sekjen? DPC, ada orang dari DPC. Itu Pak Ketua Kota Jambi hadir itu Pak. Oh, Pak siap. Donar Gultom. Siap gitu ya. Pak Sekjen. Hadir. Dari mana? Terima kasih. Beli ikan. Iya. Pak Dewan Kehormatan, kalau lagi bicara internal pribadi matikan dulu itunya. Oh ya Pak ya, maaf. Iya, Maaf. kalau mau makan ya. dulu. Iya maaf. Udah masuk belum, Pak Ketum? Belum, Pak. Iya ya. Saya kira kita mulai aja ya, sambil nunggu Pak Ketum. Iya, soalnya Pak Ketum udah baca WA saya, linknya udah dibaca. Mungkin Pak ngambil posisi atau lagi apa sebentar lagi kok Pak Ketum masuk Ya, itu. siapa tahu dia lagi ada tamu atau bagaimana. Saya Udah, kira udah. kita Mulai join. serahkan ke Koni Rosalin. Silakan bacakan jadwal itu susunan acara kita. Selamat Berikan malam, Pak kepada Ketum. Oh, udah masuk. Silakan. Sudah. Silakan, Bu Koni. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Kami ucapkan kepada yang berada di DPP dan juga DPW Jambi. Kita akan memulai rakor DPP Jambi dengan DPW Jambi dengan DPP. Acara pertama adalah doa pembukaan. Ke Jambi tadi siapa ya, sudah disepakati kah yang membawa doa pembukaan? Halo Jambi. Mohon izin Bu. Ya. Gua harus dari Jambi atau gimana Bu? Tadi saya sudah minta untuk doa pembukaan dari Jambi dan notulen juga dari Jambi Pak. Bagaimana Pak? Oke, siap Bu. Siap Bu. Kalau doa dari Jambi siap Bu. Silakan Pak untuk doa pembukaannya. Mari kita satukan hati untuk memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa, keberlanjutan daripada rapat koordinasi kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam yang indah dan bahagia ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun di berbagai tempat. Bapa di surga, ada niat, rencana, dan kejernihkan hati dan pikiran kami. Terlebih dalam kondisi ini, para pendiri-pendiri daripada PDRIS di Negara Kesatuan Republik Indonesia ingin turut andil untuk peduli memperbaiki negara yang kami cintai, di mana menegakkan suatu menjadi roda cara kami untuk turut memberi yang terbaik ke negara kami untuk kemuliaan namamu. Bapa di surga, pada saat yang berbahagia ini, kami yakin dan sangat yakin ya Tuhan, seluruh organisasi terlebih agama yang ada di negara kami mengajarkan yang benar. Dari itu ya Tuhan, kami dengan iman kami pribadi lepas pribadi ingin memuji dan memuliakan namamu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ajar kami ya Tuhan agar kami saling menghargai, agar kami saling menghormati dan menumbuhkan dan mendewasakan iman kami hanya untuk memuliakan namamu
serta saling menghargai dan menghormati sesama kami yang Tuhan telah ciptakan di dunia ini, terlebih di negara kami. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami mohon tuntunan kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam berlaksananya dan terlaksananya rapat koordinasi di Indonesia ini, terkhusus untuk DPW Jambi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ketua Wilayah. Sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan susunan acaranya. Doa pembuka tadi sudah pertama. Yang kedua, acara selanjutnya adalah pengantar oleh Sekjen. Lalu yang ketiga adalah arahan dari Bapak Ketum. Selanjutnya laporan Ketua DPW Jambi. Kemudian pemetaan Provinsi Jambi. Ya, terima kasih Agil sudah share screen. Pemetaan Provinsi Jambi oleh Bapak Bapilu. Lalu selanjutnya target kepengurusan DPW, DPC, dan DPRAN oleh Ketua Ketum selaku penanggung jawab Region Jambi. Tanggapan dari DPW Jambi, kemudian harapan pembentukan DPW sekitar Jambi, yang selanjutnya Wanasari. Lalu yang ke-10, resume rakor oleh Wasekjen. Oleh Sekwil. Tadi saya sudah sampaikan kepada Jambi, sudah dipilihkan Pak yang mau menyiapkan notulen? Izin Bu, notulennya kalau Pak Sekwil bisa dan dibantu oleh Sekwilnya, begitu Bu. Siap Pak, berarti Jambi ya Pak notulennya Pak ya? Siap Bu. Siap. Kemudian acara akan kita lanjutkan. Acara kedua yaitu pengantar dari Pak Sekjen. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Koni Rosalin selaku Wasekjen. Yang kami hormati Pak Ketum, yang kami hormati Pak Ketua DPW Jambi dan seluruh anggotanya. Yang saya hormati Bapak Oto selaku Ketua Dewan Kehormatan dan semua orang DPP yang ikut hadir di acara rakor Jambi dengan DPP. Maksud kita dan tujuan kita melakukan rakor ini supaya kita mengerti apa tugas dan fungsi daripada DPP maupun DPW dan target-target yang akan kita capai sebelum kita mendaftar Badan Hukum ke Kumham. Kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rosalin atau Koni, bahwa nanti kalau ada kesempatan kita coba mengkoordinasikan bagaimana provinsi yang terdekat bisa terlaksana seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Itu yang penting kita ketahui sejauh mana nanti bisa kita berpartisipasi. Itu inti daripada rakor kita ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Wasekjen. Ya, terima kasih Pak Sekjen untuk arahannya. Acara selanjutnya, acara ketiga, kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Ketua Umum kita. Silakan. Salam, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Ketum. Ya, malam shalom Pak. Selamat malam. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, terima kasih kepada DPP Pedris, khususnya Pak Sekjen dengan Mas Sekjen, demikian juga dengan Waketum, Bendum atau Bendum daripada Pedris. Yang berikutnya, secara khusus terima kasih kepada Ketua DPW Jambi dan jajarannya yang ikut serta
mengikuti rapat koordinasi DPW Pedris Jambi pada malam hari ini. Adapun yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana supaya Dewan Pimpinan Wilayah Pedris Jambi segera membentuk kepengurusan-kepengurusan di setiap kota madya dan kabupaten, sehingga seluruh kabupaten kota sudah ada pengurusan Pedris untuk tingkat DPC, demikian juga untuk tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa. Kenapa itu sangat perlu? Karena kita sebentar lagi mau didaftarkan di Kementerian Hukum HAM supaya menjadi badan politik atau berbadan hukum politik. Tujuannya supaya pada 2024 Pedris secara keseluruhan di Indonesia bisa mengikuti pemilu karena sudah memiliki persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Undang-Undang Parpol. Demikian juga peraturan terkait di bawahnya, terdaftar di Mahkamah Konstitusi, terdaftar di Kemendagri, terdaftar di Percetakan Negara, terdaftar di KPU dan Bawaslu. Nah, oleh karena itu, Pedris harus didaftarkan dan harus dibentuk kepengurusannya baik di DPP, di DPW, DPC, DPRAN, hingga DPL dan DPDes. Untuk itu, kami mohon kerjasamanya dari seluruh pengurus DPW Jambi agar segera membentuk seluruh kabupaten kota yang ada di Jambi, paling lambat sampai dengan akhir tahun ini. Nah, yang perlu dilakukan oleh DPW Pedris Jambi adalah untuk memetakan ada berapa kabupaten kota di Jambi. Kemudian ada berapa kecamatan, ada berapa kelurahan dan desa. Nah, itulah target yang harus diisi kepengurusan-kepengurusannya. Selain itu, mendata pengurus-pengurus dan anggotanya termasuk KTP-KTP-nya supaya dihimpun dan ada orang yang khusus menghimpun itu semuanya merupakan database yang harus tersimpan sehingga ketika nanti ada verifikasi itu bisa ditunjukkan berikut dengan surat-surat pernyataan yang harus dilengkapi bahwa mereka betul-betul adalah anggota dan pengurus DPW Pedris Jambi termasuk DPC hingga DPRAN dan DPLDes dan DPKEL. Kemudian selain daripada itu mensosialisasikan Pedris di seluruh wilayah Jambi dengan memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada Pedris, kemudian memperhatikan juga visi dan misi daripada Pedris dan agenda-agenda politiknya. Kemudian bagaimana supaya Pedris ini berkembang cepat, perlu koordinasi baik oleh DPW, DPP, dan DPC agar teman-teman kita yang ada di setiap tempat bisa dikoordinasikan baik di Provinsi Jambi maupun di luar Provinsi Jambi sehingga teman-teman kita itu bisa membentuk juga sebagai penerima mandat maupun sebagai pengurus Pedris dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada pengurus DPW Jambi yang hadir pada malam hari ini agar memperhatikan materi rakor kita malam ini dan dapat dilaksanakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Sekjen Pedris. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Bapak Ketua Umum. Selanjutnya, untuk menanggapi Bapak Ketua Umum barusan, sekalian kita mendengarkan laporan dari Ketua DPW Jambi. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ketua Umum, Waketum, Bapak Sekjen, seluruh jajaran Wasekjen, Bendum dan Wabendum, Bapak Ibu
penasehat, serta seluruh jajarannya di DPP Provinsi Pederis secara nasional. Kami bersukacita dengan inisiatif yang diambil oleh DPP melaksanakan rapat pada malam ini. Kami mengucapkan pertama sekali terima kasih banyak. Yang kedua terkait dengan kondisi yang terjadi dengan Pederis yang sama-sama kita cintai. Pada bulan 6 yang lewat, kami sudah atas nama DPW Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi dan membuatkan suatu kesepakatan terkait dengan hal-hal tertentu. Dan kami menunggu bagaimana yang sudah kami sampaikan keputusan rapat daripada DPW melalui Pak Sekjen. Tetapi itu disikapi oleh DPP dengan baik dan positif, maka terjadi rapat pada malam hari ini, dan itu pun kami sampaikan terhadap seluruh jajaran kepengurusan DPW dan DPC yang sudah terbentuk. DPC yang sudah terbentuk. Apa boleh buat? Karena di saat itu ada suatu kesepakatan pengurus yang aktif di awal bulan Juli sudah ada itu kita terima informasi daripada DPP. Jadi kami mohon maaf kalaupun teman-teman tidak bisa berkenaan pada malam hari ini, kita mohon maaf, kita maafkan karena situasi berbagai macam alasan dan kendala sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin karena paket habis, mungkin karena lampu mati, mungkin karena masih di perjalanan, dan berbagai macam latar belakang. Itu dengan terus terangnya terhadap WA Group yang ada DPW dan DPC Provinsi Jambi, bahwa informasi untuk rapat kita malam ini tetap kami sampaikan, walaupun sempat terlanjur keluar dari grup WA Pederis Provinsi Jambi. Jadi kami mohon maaf terhadap seluruh jajaran DPP, kalaupun tidak begitu banyak yang bisa menghadiri rapat kita malam ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membantu kita dalam perjuangan-perjuangan yang ikhlas dan indah ini. Terima kasih. Itulah laporan kami, Bu. Kami kembalikan terhadap polisi. Baik, terima kasih Bapak Ketua Wilayah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemetaan Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Bapilu. Silakan Bapak Edward Sianturi. Pak Bapilu. Pak Bapilu. Halo, selamat malam. Malam. Malam Bapak Bapilu. Kok sepi ya? Apa belum pada makan ini? Belum. Traktir, Pak, nunggu di traktir. Kalau Nanti saya kita sih, atur itu Pak Bapilu. Silakan Pak Bapilu. kalau saya sih dari baju Pak Ketum sih lagi berbunga-bunga, kayaknya saya pikir udah pada makan semua ini. Oke, selamat malam buat kita semua. Saya nggak bisa sapa satu persatu. Kami dari DPW pada DPW Jambi. Ini mengenai pemetaan untuk wilayah Jambi
Untuk Provinsi Jambi itu kan terdapat ada 9 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk itu sekitar 3.469. Nah, untuk DPW Jambi yang paling utama saat ini kita butuh untuk KSB segera terbentuk, karena mengingat waktu awal tahun depan kita harus terdaftar di Kemenkumham. Karena persyaratan untuk mendaftar Kemenkumham itu harus 100% DPW dan 75% di kabupaten dan 50 di kota. Yang utama KSB-nya diutamakan dulu, Pak. Ini permintaan kita kerjasama dengan Ketua DPW Jambi. Ini harus segera dibentuk. Karena waktu kita sudah nggak banyak. Kita hanya butuh 4 bulan ke depan, ini harus sudah ready. Karena kita harus daftar awal tahun. Jadi saya juga belum tahu sampai saat ini di Jambi sudah sampai sejauh mana yang dibentuk di kabupaten dan kotanya. Karena saya juga tadi belum dengar ada berapa yang sudah terbentuk. Jadi intinya untuk saat ini tugas kita hanya membentuk KSB di Jambi. Supaya ini bisa kita terlaksana mengejar ke awal tahun depan, sekitar bulan Maret. Jadi minta tolong kerjasamanya dengan ketua, sekretaris wilayah dan bendahara dan juga pengurus di Jambi. Saya kira untuk saat ini pemetaannya masih sejauh itu. Kita minta ini secepatnya dengan Jambi tolong segera dibentuk. Terima kasih. Halo. Baik, terima kasih Bapak Kapil. Selanjutnya untuk target kepengurusan DPW dan DPC kami serahkan kepada Bapak Sekjen. Ya, terima kasih Ibu Koni selaku Wasekjen. Tadi Ketua Bapilu mengatakan ada berapa kabupaten kota nih? Ketua Bapilu atau Ketua Jambi? Ketua Jambi, berapa kabupaten? 9, Pak. 9 kabupaten, 2 kota. Jadi hanya 11. Ya. Yang terbentuk sekarang sudah berapa Pak? Mohon izin Pak Sekjen. Ya, siap. Seperti yang sudah saya kirimkan datanya ke Pak Sekjen. Ya. Beberapa bulan yang lewat. Sebenarnya yang sudah terbentuk di Provinsi Jambi itu yang pertama sekali Kota Jambi, Kota Madya Jambi. Yang ketuanya tetap setia dan cinta dengan Pederis, yaitu yang ada sekarang Pak Doner Gultom. Itu Kota Jambi. Kepengurusannya bisa dikategorikan sudah lengkap, tapi ada terbentur, walaupun belum paketnya untuk dibicarakan, langsung kami beritahukan, karena kepengurusan yang dibentuk oleh Pak Doner Gultom ini ada bisa dikatakan 40-60. 40% dari yang Kristiani, 60% yang non-Kristiani. Ya. Jadi dengan dasar itu, seperti yang sudah kami sampaikan dengan Pak Sekjen, untuk didiskusikan ataupun dirapatkan ke DPP, karena ada bahasa di ADRT kita yang membuatkan ataupun suatu celah bahwa Pederis itu adalah partai Kristen, sehingga bisa berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, Muara Jambi. Muara Jambi juga seperti itu, sebenarnya KSB-nya sudah terbentuk, tetapi untuk pengembangannya ada terbentur, karena itu tadi di
ADRT kita. Yang ketiga, Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat itu sudah terbentuk kepengurusannya sampai 20 orang, tetapi maaf karena kondisi sinyal di sana masih begitu sulit, kepengurusan itu bukan di kota, tetapi banyak di daerah perkebunan sawit, sehingga sinyal kurang bagus di sana. Yang keempat, Sarolangun itu sudah terbentuk, tetapi aktif di PBB, organisasi PBB, sehingga situasinya pergumulan yang masih mereka pikirkan, karena ada iming ataupun ada rencana di organisasi mereka itu mau istilahnya mau jadi lagi partai politik. Yang berikutnya seperti yang di Merangin, apa boleh buat? Kita tidak bisa menentukan satu detik pun umur manusia. Sebenarnya di Merangin sudah terbentuk kepengurusan yang akan solid, tetapi apa boleh buat? Yang menerima mandat kemarin, yaitu Bapak Surung Silaban, beberapa minggu yang lewat meninggal dunia karena COVID, sehingga kondisi yang sangat memprihatinkan. Sungai Penuh dan Kerinci. Ada saudara saya tadinya mulai daripada anak muda tahun 94 di Jambi ini, sebenarnya sudah menerima tugas mandat itu mau dikerjakan beliau untuk di Sungai Penuh dan Sungai Penuh dengan Kerinci. Tetapi karena dia non-Kristen, dibacanya ADRT kita, maka dia dengan hormat saya mundur ketua. Karena ceritanya bagaimanapun ini tidak bakalan bisa saya perjuangkan. Walaupun dalam KTP-nya dia Marga Sihombing, yang aslinya dia itu adalah Yosi Sahuleka, asli orang Kerinci. Tetapi karena lama di Jambi dibuat jadi Marga Sihombing, tapi agamanya bukan Kristen. Dari dasar itu kami menyampaikan ke DPP, membesarkan pederis, bagaimana yang terbaik, itu yang kami sepakati bersama dengan teman pengurus yang ada di Jambi tadinya, termasuk itu penasehat pederis di Kota Jambi, Pak Simanjuntak, mengutarakan yang seperti itu, dan sudah keluar dari grup pederis Provinsi Jambi. Dan ini didengarkan oleh Pak Sekwil dengan Ketua DPC Kota Jambi, dan tidak ada ya istilahnya itu yang tidak menyatakan yang tidak sebenarnya. Kira-kira begitu Pak Sekjen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi 11 kabupaten kota, 9 kabupaten, 2 kota ya. Yang paling itu Kota Jambi ya, sudah terbentuk, tetapi keluar dari grup. Mengenai kendala yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi, kalau ada kata-kata di anggaran dasar, saya sudah jelaskan kemarin bahwa kita sudah mengambil kesimpulan pederis bukan partai Kristen, bukan partai agama, tetapi nasionalis dan religius. Maka karena itu kita nanti pada mudas pertama akan merubah kitab menjadi kitab suci. Ya, itu. Kalau sekarang dirubah, itu akan merubah susunan pengurus, dan itu tidak mungkin kita melakukan tanpa munas. Itu saya sudah jelaskan itulah ya kepada ketua. Jadi bersabar dengan adanya nanti itu sudah pasti ke sana. Kita bukan partai Kristen, tetapi partai nasionalis religius. Jadi mohon disampaikan kepada teman-teman yang non Kristen bahwa supaya mereka bersabar, tetapi coba kita tetap melakukan koordinasi supaya bisa mereka eksis di dalam kepengurusan DPC yang ada di Provinsi Jambi. Apakah dengan demikian pernyataan kita sekarang dalam rakor ini, Pak Ketua bisa menambah dari 6 yang sudah pernah mau dibentuk, itu masih bisa sampai 11 dengan kondisi itu, atau harus menunggu munas dulu? Mohon izin Pak Sekjen. Ya. Bagaimana kalau diberikan
masukan ataupun diberikan waktu dengan Pak Sekwil dengan ketua kota yang hadir sekarang. Kira-kira begitu Pak Sekjen. Silakan, nggak apa-apa. Jadi kalau Oke. siapapun yang mau bicara, ini kan kita ini rakor ini antara DPP dengan DPW supaya bisa mengakomodir kesulitan apa yang dialami oleh DPW, DPC yang ada di Jambi dan bagaimana jalan keluarnya. Kita rembukan kan begitu ya. Yang penting tidak menyalahi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Anggaran dasar kita akan dirubah setelah nanti kita bisa mencapai Munas. Kalau sudah terbentuk 34, di situ kita Munas pertama kita rubah susunan pengurus. Jangankan itu di Banten dan di Jawa Barat. Jawa Barat kita sudah berikan mandat. Tapi yang dipertanyakan adalah susunan kepengurusan DPP. Kok banyak marganya? Saya jawab, karena yang mendirikan itu memang banyak marga. Nanti di Munas yang pertama nanti mungkin saja kita akan mengakomodir apa yang disampaikan atau apa yang diputuskan oleh pemegang mandat dari Munas itu sendiri. Itu akan bisa berubah sehingga dia terima, gitu loh Pak. Itu Pak Ketua, itu Jawa Barat itu. Mungkin segera terbentuk itu Jawa Barat. Dan itu kemungkinan banyak muslimnya karena yang memegang itu Tengku Imran. Ya, Tengku Imran. Silakan Pak. Kalau ada yang Terima kasih Pak Sekjen. Dan itu pun merupakan suatu pergumulan yang sangat luar biasa bersama dengan kami para pengurus yang sudah di SK-kan di Provinsi Jambi. Artinya dengan kondisi yang seperti ini karena termasuk yang sudah ada di dalam kepengurusan ini yang sudah jungkir balik mengurusi partai politik di Jambi ini. Sehingga bagaimana nanti akibatnya kalau ini menjadi dikategorikan partai Kristen, bagaimanapun caranya ataupun perjuangan bahwa, satu contoh, maaf Pak, bahwa istilahnya itu kalau Tuhan telah berkehendak tidak ada yang mustahil, begitu kata kepercayaan kita. Ya. Tetapi ini adalah pekerjaan duniawi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jungkir balik pun kita atau bagaimanapun, seperti halnya di partai sebelumnya yang membawa nama Partai Kristen, termasuk Krishna, PDS, PKDI, situasinya contohnya di Padang, di Aceh, dan di tempat yang lain begitu sulit. Yang tidak lolos 2 atau 3 di provinsi di negara ini, perjuangan kita bisa dikatakan tetap juga tidak bermanfaat yang maksimal. Jadi itulah yang kami perbincangkan dengan teman-teman pengurus yang di DPW Provinsi Jambi, termasuk ketua-ketua yang di DPC Kabupaten Kota yang ada di Jambi. Dari itu Pak Sekjen mohon izin supaya ini istilahnya itu bukan kronologis atau perjuangan secara sepihak ataupun saya sendiri yang mengutarakan, kami berikan untuk memberikan masukan daripada Pak Sekwil, Ketua Kota, dan tidak bisa saya pantau teman-teman yang pada hadir malam ini. Kami berikan kesempatan dengan hormat. Silakan Pak, silakan. Siapa yang mau bicara? Pak Sekwil. Kasih fotonya, jangan di cross kameranya. Ya, silakan Pak, silakan. Ariko Utagalu. Ariko itu siapa? Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Saya Ariko Utagalu. Terima kasih Pak Ketum, Pak Kamarudin Simanjuntak SH, yang saya hormatin, Pak Sekjen, yang saya hormatin, Bapak Wakasekjen, Pak Poltak Utauru, dan seluruh pengurus DPP PDRIS Pusat. Oke, saya akan menyambung sedikit dari Ketua DPW PDRIS Jambi. Karena untuk di Provinsi Jambi, Provinsi Jambi ini adalah suku Melayu. Jadi orang pada membaca ADRT kita
itu ada yang namanya Alkitab. Dan juga saya sendiri, mungkin boleh tanya dengan teman-teman kota, saya sendiri sudah turun ke lapangan dan mereka membaca ADRT tersebut. Nanti orang berpikir, ini nanti jadi ujung-ujungnya kayak partai PDS, Partai Damai Sejahtera yang lalu. Itu orang berpikir. Karena di Provinsi Jambi itu adalah kebanyakan suku Melayu. Contoh aja, di daerah Kota Jambi, seperti Pak Doner itu kepengurusannya 60 Kristen, 40 non-Kristen ya Pak ya, Pak Doner ya. Nah, dan juga untuk pengurus lain juga, kendalanya untuk merekrut di kabupaten kota itu terkendala itu adalah di ADRT. Kita bisa merekrut KSB, tetapi bukan KSB yang kita rekrut, tetapi kita rekrut untuk masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Gara-gara ADRT tersebut, mungkin DPP mungkin harus mempertimbangkan ADRT yang ada sekarang. Supaya ini untuk kemajuan partai kita bersama. Untuk lolos di 2024. Sekian, dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekwil. Jadi saya sudah jelaskan tadi secara prinsip dan kita mengatakan bahwa partai kita bukan partai Kristen. Jadi waktu kita rakor dengan seluruh DPP dan Dewan Penasehat itu sudah disepakati akan merubah anggaran dasar, tidak lagi ada kata Alkitabiah, tetapi menjadi kitab suci. Karena umat yang lain pun mempunyai kitab suci. Jadi kita mulai dari situ menjadi partai nasionalis religius. Religiusnya itu artinya adalah orang yang baik, orang yang jujur, hadir di dalam PDRIS. Umat Islam pun atau Hindu Buddha pasti banyak orang baik, banyak orang jujur. Hanya sekarang masalah teknis. Kapan kita mau merubah? Saya bilang sama Ketua bahwa kita akan merubah anggaran dasar nanti ketika kita munas pertama. Supaya secara keseluruhan. Kalau kita rubah sekarang, besok kita munas merubah lagi kepengurusan, maka dambal pembiayaan yang melebihi target. Itu yang menjadi kendala kita. Tetapi sampai sekarang di Gorontalo atau Makassar hampir 90% pengurusnya itu Muslim. Di Sumatera, di Sulawesi Selatan, di Aceh yang memegang mandat adalah orang Muslim. Di Sumatera Barat adalah orang Muslim. Tadi saya sampaikan di Jawa Barat pun itu adalah orang Muslim. Jadi ini bukan partai Kristen ya Bapak Ibu yang saya hormati di Jambi. Hanya masalah teknis kapan mau diganti itu saja sebenarnya. Ya, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita anggaran dasar, anggaran rumah tangga tidak lagi ke situ. Kalau bisa kami minta supaya cepat ini diselesaikan semua yang 11 ya. Sementara DPP akan menjangkau seluruh DPW yang ada di Indonesia. Habis itu langsung kita munas yang pertama dan membawa semua hasil munas itu ke Kumham. Itu Pak Ketua dan Pak Sekwil, ya, Pak Ariko, Tagalog. Silakan, masih ada lagi yang mau disampaikan. Siapa yang mau bicara lagi? Dari DPC Kota, Pak. Diberikan kesempatan dengan Ketua DPC Kota. Kota Jambi, ya. Dengan Ya. Doner Gultom, Pak. Pak Munar Gultom. Doner Gultom. Doner Gultom, ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, salam sejahtera buat kita. Selamat malam. Yang kami hormati Pak Ketum, yang kami hormati Waketum, yang kami hormati Pak Sekjen, Wakil Sekjen, yang kami hormati yang seluruh yang ikut dalam meeting Zoom pada malam hari ini. Terima kasih juga, puji syukur kami panjatkan pada hari ini kita bisa bertatap muka, bersiraturahmi walaupun melalui meeting Zoom
mudah-mudahan hati kita selalu dekat. Kami dari DPC Kota ini hanya usulan dan pendapat untuk target ambang batas 5% biar kita masuk verifikasi partai kita di Pederis di KPU nanti 2024. Kami masukan dari DPC Kota itu tadi DPW Provinsi maupun dari Pak Sekwil itu adalah keluhan-keluhan atau kita di lapangan. Mungkin tanggapan kami ini bisa jadi masukan dari DPP. Anggaran dasar walaupun nanti dirubah di Munas itu mungkin memakan jangka waktu yang agak lama dan biaya yang sangat besar. Tapi kami sangat yakin bahwa Pederis ini akan ke depan bisa maju, bisa mewakili di parlemen ataupun di provinsi maupun di kabupaten kota, agar tadi Pak Sekjen ataupun di anggaran dasar partai kita adalah partai religius yang tidak agama, tapi di dalam bahasa tertulis atau tulisannya di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu, kalau kita tidak kembali lagi ke belakang tadi, ke rel tadi, ke laptop, bahwa kalau tidak dirubah itu akan sulit bagi kita untuk bersimbiosis dengan masyarakat, atau kita akan merangkul yang mayoritas atau non mayoritas itu agak kewalahan karena ada tadi bahasa Alkitabiah, walaupun nanti diganti dengan kitab suci. Terima kasih, puji syukur bahwa kedepannya partai ini akan besar. Kita akan tunjukkan secaranya nanti dirubah lagi. Kalau ini kita terbiasa nanti karena mayoritas kita orang-orang kita berdoa menurut bahasa tadi yang seperti kita pembukaan. Tapi kalau sudah nanti mayoritas, itu tidak bisa lagi kita berdoa secara yang seperti Kristiani. Walaupun kita menunjukkan bahwa kita yang 70% atau 80% yang menguasai di partai ini gitu. Tapi kita akan membesarkan bahwa kita partai ini adalah nasionalis. Nasionalis itu tidak memandang agama gitu kan. Jadi kita harus bisa memilah-milah itu di situ. Karena saya bukan orang dari gereja atau rohanian, tapi karena pengalaman saya di lapangan adalah guru saya di lapangan, karena saya sudah lama berkecimpung di politik, walaupun saya belum pernah dapat di parlemen gitu kan. Tapi inilah yang bisa membuktikan bangsa kita biar harus besar, kita harus bisa menampung aspirasi di seluruh Indonesia atau kawan-kawan di seluruh Indonesia, biar supaya Pederis ini ke depan sudah ada langkah maju. Buktinya Ketum sudah membuktikan bahwa LBH Pederis akan diciptakan di setiap lini provinsi di kabupaten, agar apa? Supaya membantu masyarakat yang lemah atau masyarakat yang tidak mampu untuk lembaga-lembaga Pederis ini tadi. Berarti kita sudah mensimbiosiskan lembaga ini ke depan biar supaya walaupun nanti Pederis ini tidak ada lolos di ambang batas, tapi kita sudah ada bahan-bahan ataupun anggota-anggota kita di kabupaten, kota, provinsi lain gitu. Jadi mungkin itulah masukan. Mudah-mudahan Munas nanti bisa terpecahkan bahasa tadi di anggaran dasar anggaran rumah tangga biar terciptakan Pederis ini supaya besar, bisa lewat dari ambang batas 5% tadi, bisa duduk di parlemen minimal 10 atau 15 di anggota dewan. Kalau kita sudah masuk dalam seperti itu, kita loloslah nanti di setiap kabupaten kota. Mudah-mudahan itu cuman saran aja Pak ya dari kita, dari DPC Kota. Mudah-mudahan masukan ini tidak
mengecilkan hati ataupun sama-sama kita untuk berjuang di Pederis ke depan. Terima kasih, Shalom. Tuhan memberkati. Mudah-mudahan partai ini jadi partai pemenang. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Donar Gultom. Sangat bagus idenya, bagus usulannya. Jadi roh daripada Pederis itu ada di lagu marsnya itu. Kalau sering dengar ya, sering-seringlah dengar. Itulah sebenarnya roh. Jadi jangan lihat anggaran dasar bisa dirubah. Tapi kalau lagu itu agak susah dirubah. Karena ini udah masyarakat. Mungkin hanya nadanya yang bisa ditinggikan, bisa dikecilkan. Di situ perbedaan kita lanjut menjadi apa? Persatuan membangun bangsa dan negara. Perbedaan agama di sini tidak betul-betul tidak ada hambatan. Ya, itu. Jadi ini bukan partai agama. Saya jelaskan selaku sekjen, bukan partai agama. Sudah nasionalis tapi religius. Kenapa ada kata-kata religius? Karena kita mengundang orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia. Kalau bukan orang seperti itu, dia bukan religius itu. Ya, itu yang korup-korup apa segala macam tidak masuk di Pederis. Bapak tahu, Pak Ketua, di sini tidak ada mahar. Bapak mau jadi, kalau bisa nanti Bapak di Jambi mempunyai kursi umpamanya anggota DPRD tingkat 2, 10 atau 15, jadi nomor 1 atau Jambi nomor 1, tidak ada Pederis menerima mahar 1 rupiah pun. Kalau ada, kita berdosa dan kita tanggung dosanya bersama. Oke? Itu statementnya Pak Ketum itu. Tidak boleh ada. Maka kalau ada yang menerima dan ada yang memberi, segera kita keluarkan. Itu udah pasti. Masih ada lagi? Silakan dari Jambi. Sebelum nanti kita lakukan diskusi yang lain. Kalau masih ada, siapa tahu ada Bapak Ibu dari Jambi yang hadir yang memberikan masukan. Dari Sekretaris Kota mungkin Pak David Papahan. Silakan. Kalau ada masukan. Sekretaris. Silakan Pak. Silakan Pak. Sekretaris DPD. Silakan. Masih sama bahasannya Pak, masalah mengenai anggaran dasar itu aja dulu tanggapan saya dari awal Pak. Karena saya sudah sempat bicara dengan ketua kota, anggaran dasar ini yang memberatkan sedikit bahasanya itu Pak. Ya, kita udah selesaikan tadi persoalan itu kan. Iya, saya bisa menunggu, hanya waktu saja. Saya minta waktu. Saya minta waktu Pak Sekjen. Ya, sebentar. Dan mengenai itu, kami dengan Pak Ketua Dewan Kehormatan sudah membahas itu. Seminggu membahas itu. Mengenai anggaran dasar. Jadi tidak ada masalah. Ya, saya minta waktu sebentar Pak. Oke. Saya minta waktu sebentar. Sebelum selesai, udah selesai belum Sekretaris Kota? Pak David, Papan. Selesai Pak, selesai. Oke, silakan Pak Otto. Iya, makasih. Ya, yang terhormat ya Pak Ketua Umum, Pak Sekjen dan semua ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi mengenai hal itu saya sudah bicarakan dengan Pak Ketua DPW. Saya bicarakan dengan Pak Ketua DPW karena waktu itu sangat menarik bagi saya. Kenapa waktu kita Zoom meeting pada waktu yang lalu, Bapak sampaikan hal itu ada apa? Kemudian Pak Ketua DPW menyampaikan dan menginformasikan keadaan yang ada di Jambi. Nah, lalu saya telepon Pak Sekjen. Saya masih ingat Pak, bahkan saya rekam semua pembicaraan itu. Lalu Pak Sekjen setuju. Oke lah Pak Otto, diakui memang waktu membuat anggaran dasar itu sangat waktu buru-buru. Saya bilang, ini sudah sampai di mana beredar anggaran dasar kita ini.
Lalu Pak Sekjen menyampaikan sampai di notaris. Lalu saya bilang, kalau baru sampai ke notaris, itu masih bisa dirubah. Dengan pemikiran bahwa kalau sampai munas, itu nantinya kita rubah, itu menunggu waktu yang lama. Dan selama tiba waktunya munas, kita sudah melewati pemilu dulu, dan pemilih kita, pemilih Pederis akan sangat berkurang. Begitu. Nah, kembali kepada yang tadi, kepada Ketua DPW Jambi, saya katakan, sabar dulu Pak, saya bicarakan kepada Pak Sekjen. Dan memang saya sendiri pun kurang mengerti. Kita katakan, kita ini partai nasionalis, tetapi di sini Alkitabiah. Makanya waktu saya bicara dengan Pak Sekjen, kalau hanya ke notaris saja, ini bisa kita rubah. Ini yang kita rubah halaman 1 dan halaman 2 saja. Karena saya terus terang, saya bilang 2 poin, 2 hal yang krusial. Menurut saya yang ada di sini, yaitu poin keempat dan poin kelima. Nah, saya bilang ke Pak Sekjen, yaitu di poin keempat, secara Alkitabiah. Dan kedua, kita ini partai politik kok yang mau kita dirikan, bukan lembaga bantuan hukum. Nah, kenapa hanya hukum saja yang kita soroti? Kenapa bukan Ipolexos Hankam? Iya, bukan hanya hukum. Jadi Pak Sekjen waktu itu, ini jujur saja keterbukaan karena sudah masuk ke pembicaraan ke situ. Dan menurut saya hal mendasar. Dan itu sesungguhnya harus dibicarakan oleh tingkat DPP. Namun karena sudah dibicarakan di dalam momen ini, jadi oke, jadi saya masuk, saya bicarakan. Lalu saya bilang kepada Pak Sekjen, kalau hanya halaman 1, halaman 2 saja, bisa saja ini kita rubah. Pak Sekjen bilang, menjawab saya waktu itu, tolonglah kalau begitu Pak Otto, silakan rubah. Nah, kemudian saya bilang, oke, Pak Sekjen kalau begitu, kalau sudah saya rubah, saya kasih ke Pak Sekjen atau langsung saya bawa, saya masukkan di dalam WA. Jangan, kata Pak Sekjen, ribut nanti, ke saya saja dulu. Oke, saya bilang. Tetapi dengan catatan, harus ditindaklanjuti, harus dibawa kepada si notaris, dirubah, diminta itu halaman 1, halaman 2 itu dimasukkan, kita punya yang baru, yang saya susun. Pak Sekjen waktu itu setuju, oke, begitu. Itulah pembicaraan yang ada pada waktu itu. Namun sekarang ya terserah kita lah, terserah kita. Di sini ada Pak Sekjen, di sini ada Ketua Umum, ya silakan. Namun menurut saya ini adalah hal yang sangat sensitif dan sangat krusial. Tidak bisa ini harus kita tunggu lama Pak sampai munas. Dan jujur, kalau sampai ada perubahan pada saat munas, ada perubahan-perubahan yang mendasar, maka kredibilitas daripada partai politik itu akan terdegradasi. Nah, inilah salah satu penyebabnya PDS itu bubar. Karena dibikin munaslup. Luar biasa. Nah, jadi kita nanti kalau misalnya kita munas, lalu merubah anggaran dasar, kredibilitas kita akan jatuh, Pak. Akan jatuh. Nah, PDS pada waktu itu langsung dikatakan tidak bisa ikut pemilu lagi. Tidak diakui. Legalitasnya sudah tidak diterima. Nah, jadi begitu sekedar masukan dari saya. Mohon maaf. Ini demi kita. Saya sampaikan itu semua. Demi partai kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dewan Kehormatan.
Jadi kita sudah bicara mengenai itu sebenarnya. Ini kan masalah teknis ya Pak Otto. Jadi secara prinsip itu akan dirubah. Notaris itu gampang. Saya katakan, di notaris itu nanti sekaligus susunan pengurus definitif yang kita bawa ke Menkumham. Jadi jangan sampai 2 kali. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam forum yang terhormat ini bahwa akhir Oktober kita harus memunas apapun yang terjadi supaya kita bisa mendaftar ke Kumham. Hanya menunggu 2 bulan kita ribut mengenai penggantian itu. Karena kalau kita ganti sekarang, kita ganti lagi nanti susunan pengurusan di Munas. Kita harus bilang di Munas, baru kita bawa itu ke Kumham. Pak, maaf Jadi, Pak. Maaf Pak Sekjen. Sebentar. Kalau hanya mengganti itu gampang. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, anggaran dasar yang kita bawa itu setelah ada nanti susunan kepengurusan yang baru. Karena di sini di DPP itu kan tadi baru saya umumkan di DPP. Ada yang bertanya, saya sampaikan yang mengerjakan ini adalah ini. Ada yang bertanya, ini kemana? Sebenarnya ini internal DPP. Ini bukan rakor dengan Jambi. Jadi maksud saya, Bapak jangan ngotot harus sekarang harus dirubah ini. Secara prinsip sudah oke semua. Bapak mengatakan itu dulu, Bapak itu juga udah oke. Pendeta Freddy sebagai penasehat juga sudah oke. Gitu loh Pak ya. Iya. Sudah oke itu. Nggak ada masalah. Ini masalah waktu aja. Iya makanya betul Pak, betul masalah waktu. Kalau begitu udah selesai Pak ya. Enggak, saya minta waktu. Saya minta waktu Pak karena Bapak bilang masalah waktu. Ya jadi begini Pak Sekjen, waktu itu Bapak bilang bulan ini bisa kita bicarakan internal Pak. Oh gitu ya. Bicarakan internal Pak. Nggak usah di kita rakor dengan Jambi. Orang Jambi saja Pak Ketua DPC, Sekwil dan Sekretaris Kota sudah menerima apa yang saya sampaikan itu loh Pak. Ya. Baik. Kalau begitu ya baik Pak. Baik. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Makasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketua Jambi. Silakan Pak. Masih ada yang mau disampaikan? Baik. Terima kasih terhadap Pak Sekjen, Pak Ketum, dengan seluruh jajaran DPP yang terhormat. Kondisi itu tadi sangat menarik dan mengapa itu ada pergumulan ataupun situasi perbincangan yang sangat menarik, tidak bukan kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa itu karena ada rasa cinta terhadap pederis. Iya. Bahkan secara pribadi saya ada teman-teman yang biasanya bergandeng tangan, sama-sama ngopi, sama-sama bersenda gurau, tetapi melihat ADRT yang sudah sempat beredar, sehingga ada sepertinya memisahkan diri ataupun mencari jalan untuk tidak ketemu dengan saya. Artinya di situ Pak Sekjen dengan seluruh yang terhormat, Pak Ketum dengan seluruh jajaran, atas dasar rasa cinta terhadap pederis yang mencintai negara kita ini, secara tekniknya saja kita melaksanakan bahwa kita mempunyai sumbangsih untuk kemuliaan Tuhan dengan iman kita masing-masing. Sekarang zamannya tidak lagi membeli kucing dalam karung. Di zaman digital sekarang, orang melihat bagaimana keabsahannya. Jadi, maaf, Serikandi, ibu-ibu yang sudah sebenarnya berbondong-bondong untuk bergandeng tangan untuk membesarkan pederis, sehingga beberapa bulan ini, masuk 2 bulan ini, vakum. Jadi, dengan dasar itu mungkin, maaf, Pak Otto mengutarakan itu tadi, apa salahnya kalau memang secara prinsip bahwa itu akan dirubah nama Alkitab itu yang menandakan bahwa pederis ini bukan partai Kristen, tetapi melaksanakan kasih terhadap seluruh umat sesuai dengan kebenaran
iman kita, apa salahnya secepatnya untuk dilaksanakan perubahan. Perubahan artinya itu tanggung jawab daripada yang terhormat DPP sudah sampai ke notaris atau gimana. Tetapi yang kami mau seberluaskan terhadap teman-teman relasi dan sahabat dan keluarga di tempat minoritas ini adalah data otentik inilah ADRT kami. Bahwa kami bukan partai pederis. Pederis ini bukan partai Kristen. Walaupun di dalamnya adalah orang-orang Kristen. Kira-kira begitu Pak Sekjen. Terima kasih. Sehingga hasil perjuangan kita seperti 1000 kali maaf. Dalam bahasa Batak dikatakan unang habis arang daki pelbusi. Itu aja yang diapakan Pak Sekjen. Istilahnya kalau Yusuf Kala mengatakan dulu lebih cepat lebih baik, transparansi daripada ADRT kita ke publik kita sampaikan bagaimana perubahan yang kita bicarakan tadi. Terima kasih, itulah yang bisa kami sampaikan Pak Sekjen dengan Pak Ketum, dengan seluruh jajaran DPP. Tujuannya lain tidak bukan hanya karena rasa cinta terhadap Peris untuk bagaimana kita supaya bisa dipertimbangkan di negara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau sudah cukup dari DPW Jambi, sebelum saya serahkan Pak Ketum, program kita dengan hambatan tadi tidak bisa jalan. Itu artinya begitu kan? Nah, kita juga tidak bisa dilantik gara-gara itu. Apakah kita bisa melakukan pelantikan menunggu atau harus menunggu mengganti merubah anggaran dasar? Bagaimana Pak Ketua? Dari 11 kabupaten kota, ya. Mohon izin Pak Sekjen. Ya maaf, di sini mungkin belum masih ada Pak Sekwil. Pak Sekwil dengan Ketua Kota. Beliau ini adalah Ketua Kota ini adalah selaku Ketua SBSI, Serikat Buruh di Kota Jambi. Beliau ini merangkul daripada bisa dikatakan itu seluruh yang non-Kristen di sini. Dan Pak Sekwil juga mengatakan kalau masih ada di situ tertulis Alkitab di ADRT kita, saya tidak mampu ketua. Kata beliau, saya akan mundur. Itu juga kata Pak Penasehat, beliau terbukti sudah keluar dari grup Pederis Provinsi Jambi. Jadi yang dipertanyakan oleh Pak Sekjen tadi, yang mau dilantik itu siapa yang mau dilantik? Karena istilahnya itu tadi, di ADRT itu kalau masih ada Alkitab tertulis, dilantik kalau membuat Pederis jadi cacat, saya tidak mau. Maaf Pak Sekjen, saya tidak mau gara-gara Jambi secara nasional Pederis tidak jadi lolos. Dilantik yang mau mengundurkan diri, ya saya mohon maaf, berdosa saya Pak Sekjen. Kira-kira begitu Pak Sekjen. Terima kasih. Terima kasih. Jadi DPP pun berkepentingan untuk merubah itu, bukan hanya Jambi. Tolong diingat itu ya, dipahami. Izin Pak Sekjen, boleh membantu mengkomunikasikan jalan keluar? Sebentar. Jadi supaya bisa didengar Pak Ketua, Marinotan Manado, DPP pun berkepentingan untuk merubah itu. Hanya masalah teknis dan waktu. Saya sudah siap, saya sudah minta tolong sama Pak Oto untuk segera, apalagi yang kurang-kurang di dalam anggaran dasar. Iya. Kominfo. Kominfo, silakan. Sedikit Pak, maaf Pak Kominfo, Pak Jega. Pak Sekjen memberi waktu pada saya sampai bulan 7. Nah, sekarang saya minta kepada Pak Sekjen, janganlah bulan 7, tambahlah bulan 8 1 minggu. Itu Pak. Jadi saya nanti akan susun halaman 1, halaman 2 itu saja. Kalau divisi dan misi tidak ada. Halaman 1, halaman 2 saja. Saya roboh, akan perlu dirubah
Lalu itulah yang akan kita serahkan setelah diperiksa oleh Pak Sekjen dan bapak-bapak yang lain, dan itulah yang akan diserahkan kepada notaris untuk mengganti. Nah, jadi bukan semua anggaran dasar itu dirubah, Pak. Hanya halaman 1, halaman 2. Ya, itu terima saja. kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Jega. Silakan Pak. Terima Nah, kasih. Menkominfo. Terima kasih teman-teman. Saya hadir di beberapa kegiatan yang berkaitan dengan di DPW ya, di tingkat provinsi. Apa yang menjadi keluhan Jambi ini bukan hanya untuk Jambi, tapi ini keluhan secara nasional. Kami informasikan bahwa perubahan itu memang penting dan kita sudah sepakati. Cuma mungkin setiap daerah memiliki pola untuk pelantikan yang harus ditanggapi lebih serius. Jalan tengahnya ya, karena mengganti anggaran dasar bagaimanapun anggaran dasar kan itu menjadi pedoman. Jalan tengah yang barangkali di ini setidaknya ada dua hal. Kalau memang tidak perlu dibentuk tim, kalau tidak perlu dibentuk tim untuk merubah itu, maka DPP membuat edaran supaya ada pegangan. Dibuat edaran bahwa pokok-pokok hal yang menjadi keberatan itu dijamin bahwa diganti. Sebab kalau hanya rapat-rapat begini, itu tidak ada pegangannya. Notulasi untuk itu perlu. Itu satu. Yang kedua, tadi diusulkan oleh kawan teman ya, penasehat, bahwa diberikan waktu. Sebenarnya kalau hanya merubah pasal yang satu itu kan cukup. Tidak apa-apa kita berkorban untuk segera dapat aktanya aja. Aktanya supaya itu bisa berjalan ke daerah. Karena kendala sampai dengan saat ini adalah faktor itu. Faktor masalah ini sehingga tidak bisa melibatkan orang lain. Usul kami untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan daerah ini dan kita juga bisa memutuskan lebih cepat, ya mungkin seminggu lah selesai itu kan. Untuk hanya itu saja ya kita penuhi semua itu karena memang mau tidak mau itu memang vital sekali untuk dilakukan perubahan. Demikian usul kami. Terima kasih Pak Menkominfo, Pak Jega. Usul yang baik. Nanti kita pikirkan segera itu dengan Pak Ketua. Kalau tidak ada lagi, mohon pengarahan dari Pak Ketua. Silakan Pak. Sebentar Pak Sekjen. Izin Pak Sekjen sebentar. Ya, ya. Nah, kami sangat bersyukur dengan pendapat dari Pak Jega tadi. Terkait dengan waktu untuk perubahan seperti yang sudah kita bicarakan tadi, surat edaran resmi dari DPP mengatakan hal-hal yang kita dapatkan malam ini untuk kebutuhan pederis yang kita cintai secara nasional, kalau bisa kami terima. Merupakan pertanggungjawaban kami selaku DPW ke jajaran yang sudah terbentuk dan ADRT secara prinsip yang sudah dirubah yang akan direalisasikan. Itu sangat betul-betul kami sikapi dan kami betul-betul itu mengucapkan terima kasih. Itu yang pertama Pak Sekjen. Terus selanjutnya mengenai program pelantikan ataupun pembentukan DPC yang belum terbentuk itu tetap berfokus terhadap itu tadi yang kita bicarakan itu tadi. Kira-kira begitu Pak Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Pak. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih buat semua pembicara dan narasumber, khususnya yang dari DPW Jambi. Pertama-tama yang mau saya jelaskan, memang dulu waktu pembentukan PDRIS ini banyak melibatkan rohaniawan, khususnya dari gereja-gereja atau bapak para pendeta. Yang kedua, anggaran rumah tangga atau anggaran dasar PDRIS, memang di sana disebutkan partai kita nasionalis religius berdasarkan nilai-nilai Alkitab.
tapi bukan berdasarkan Alkitab, tapi nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang dimaksud itu pertama itu tertuang dalam syarat-syarat untuk bisa menjadi anggota dan pengurus pederis. Pertama, hatinya baik. Yang kedua, pikirannya benar dan positif. Yang ketiga, militan memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Yang keempat, setia. Hanya ada di pederis, tidak boleh main 2 kaki, 3 kaki dengan partai lain. Yang kelima adalah bahwa dia berjanji akan memberikan KTP, NPWP patuh pajak, dan CP atau kurikulum PT atau daftar riwayat hidup. Yang keenam, berjanji dia bahwa dia tidak akan memberikan mahar politik, tidak bagi-bagi uang untuk mempengaruhi konstituen, tidak melakukan serangan pajar atau money politik, tidak melakukan perbuatan tercela secara atau tidak pemadat, tidak money laundering, dan sebagainya. Yang ketujuh, merekrut yang 100 orang untuk masuk ke pederis yang memenuhi syarat pertama sampai ke 6. Itulah nilai-nilai Alkitab yang kita maksud. Yang berikutnya adalah baru kali ini permasalahan ADART betul-betul menjadi permasalahan utama di seluruh provinsi. Kita sudah melantik beberapa provinsi tidak pernah mempermasalahkan sedemikian rupa tentang ADART pederis. Baru di Jambi saja. Sebagai contoh saya kasih gambaran, saya menjelaskan ADART pederis di pondok pesantren. Pemilik pondok pesantrennya adalah kiai besar, boleh dikatakan orang terbesar kiai di Indonesia, yaitu Kiai Haji dari pesantren Abdurrahman. Saya jelaskan berdasarkan dasar anggaran rumah tangga pederis, justru beliau tanpa diajak menawarkan diri jadi penasihat pederis. Apa yang saya kutip dari perkataan beliau, dia bilang begini, kami Muslim tidak bisa disebut Muslim apabila tidak beriman kepada kitab, atau kalau tidak beriman kepada Taurat dan Injil, katanya. Jadi dari situ saya dapat poin bahwa umat Muslim tidak ada masalah dengan nilai-nilai daripada Alkitab. Justru saya tadinya akan berharap muncul masalah kalau dari umat Hindu, Buddha, atau dari Konghucu misalnya. Karena menurut Bapak Kiai itu termasuk di Kalimantan Tengah, mereka bilang tidak beriman apabila tidak percaya Injil dan Taurat. Nah, tapi sekalipun demikian, sebagai bentuk keterbukaan kita bahwa pederis adalah partai nasionalis religius, itu sudah kita tampung bahwa ke depan akan dilakukan perubahan atau amandemen ADART. Itu sudah kita sepakati bahwa berdasarkan nilai-nilai kitab suci, artinya tanpa merujuk kepada salah satu kitab, tapi berdasarkan nilai-nilai kitab suci. Saya pikir dengan adanya kesepakatan itu sudah selesai, tinggal diimplementasikan dalam bentuk akta notaris. Yang penting bagaimana supaya Jambi yang tadinya dijanjikan beberapa kali akan dilantik, supaya segera kita lantik, sehingga DPP dari Jambi memiliki kedudukan hukum atau legalitas yang memenuhi persyaratan undang-undang dan membentuk DPC hingga Deperan sampai dengan DPL atau DPDS, sehingga di seluruh Jambi sudah terbentuk kepengurusan dan tidak berfokus hanya menunggu bagaimana supaya segera diterbitkan akta yang baru pasca perubahan. Itu sudah pekerjaan yang harus segera dilakukan oleh DPW. Kemudian yang perlu dilakukan oleh DPW Pederis Jambi adalah pemetaan, yaitu untuk memetakan semua kabupaten kota yang ada tadi katanya 2 kota, 9 kabupaten dan kecamatan-kecamatan desa kelurahan. Bagaimana supaya di sana terbentuk penerima mandat minimal KSB, ketua sekretaris bendahara. Kemudian orang-orang yang direkrut menjadi politisi ini adalah yang memiliki persyaratan pertama sampai ke-7 tadi. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang itu betul-betul memiliki cita-cita atau berambisi menjadi politisi, berambisi menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati,
atau menjadi DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi hingga DPRD pusat, sehingga mereka betul-betul memahami dan atau mau belajar tentang politik dan tidak banyak excuse atau alasan-alasan yang tidak masuk akal. Itu sebetulnya yang perlu teman-teman di DPW Pederis Jambi, sehingga ke depan Pederis di Jambi bisa berkembang pesat seperti di provinsi-provinsi lain. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Sekjen. Terima kasih Pak Ketum. Ya. Terima kasih. Masih ada satu lagi sebenarnya yang mau kita sampaikan kepada Pak Ketua. Ya, ya Pak Ketua, masih mau bicara Pak Ketua DPC Jambi? Ya, sedikit aja Pak Sekjen. Silakan. Saya ingin bertanya, sudah berapa provinsi yang terbentuk di Pederis yang per tanggal hari inilah, gitu kan? Jadi kita bisa mengimbangi. Kalau tadi Pak Ketum sudah membicarakan yang itu tadi mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mudah-mudahan bisa nanti dirubah yang dia dengan kitab suci. Saya juga mengusulkan tadi, saya setuju dengan Pak Waketum bahwa jangan diadakan munas. Kalau nanti diadakan munas, nanti pergantian pengurus DPP. Itu bahasanya nanti internal DPP lah nanti untuk merubah itu semua. Mungkin itu aja Pak Sekjen, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang, memang yang dilantik itu ada, ya, tetapi yang sudah kita keluarkan SK pembentukan itu sudah hampir 18. Yang akan ini ada 129. Tolong siapa yang bicara itu? Saya jelaskan dulu apa yang saya dipertanyakan oleh DPC Jambi. Jadi yang sudah kita keluarkan SK sudah 18 DPW. Segera menyusul dengan rekomendasi Pak Ketua Jambi Sumatera Selatan dengan Ibu Adelina Mangunsong, cuma beliau kena COVID. Kemudian Banten segera kita tanda tangani nanti, Lampung dari Pak Oto, kemudian Jawa Barat, ya Jawa Barat, kemudian Lumajang. Ya, kita mulai dari Lumajang untuk Jawa Tengah. Itu dan kita masih berkutat sekarang di Kalimantan. Jawa Timur, Pak Sekjen. Ya. Pak Sekjen, Lumajang, ya, Jawa Timur. Termasuk Jawa Timur ya. Ya, oke. Ya, termasuk Jawa Timur. Nah, Bali hari ini ketemu mereka untuk membicarakan kepengurusan. NTB sudah ada pemegang mandat, mudah-mudahan segera dia bekerja. Dan mereka kita sudah bicara dengan NTB yang ini ditangani oleh Wasekjen Polda. Saya kira itu Pak Ketua DPC, Pak Multom. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Ya, jadi kami mohon begini, sekaligus Bengkulu sebenarnya udah ada dari Pak Oto, ya, tapi Sumatera Selatan yang direkomendasi oleh Pak Ketua supaya didorong lah Ibu Adelina. Cuma saya dengar informasi bahwa beliau terpapar COVID ya, kalau nggak salah. Terpapar COVID sehingga saya hubungi juga nggak diangkat beliau. Ya mudah-mudahan segera pulih dan bisa dilaksanakan mandat yang kami beri. Demikian. Terima kasih. Pak Sekjen, izin sebentar Pak Sekjen. Ya, mohon izin. Silakan Pak Ketua. Terkait dengan Sumsel, memang karena PPKM di kota Palembang agak ketat dan beliau juga saudari Adelina Mangunsong lagi isolasi mandiri. Jadi
biasanya kalau beliau itu orang yang tetap betul-betul mengemban jabatan ataupun mengemban tugas sesuai dengan yang dikatakan bersedia untuk menerima. Kira-kira begitu Pak Sekjen. Terima kasih. Ya, mohon dorongannya Pak Kepala nanti ya. Karena kalau saya tidak siap. dengan dia, ya nanti saya bicara dengan Pak Perningkutan Manado, tulang, selalu ngomong begitu. Jadi siap intinya Pak ada di Sekjen. Pak Manado gitu loh. Ya Pak Ketua ya. Siap Pak Sekjen. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Masih ada lagi dari DPP. Silakan. Siapa yang mau bicara? Dari DPP. Ibu Waketum, sudah cukup informasi Jawa Timur tadi? Saya kira cukup. Hanya mungkin sedikit saya menyemangati DPW Jambi. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Saya yakin DPW Jambi pasti bisa. Amin. Amin, amin, amin. Oke, kalau begitu saya kira kalau nggak ada lagi selesai dan kami mohon Sekwil Jambi membacakan notulen kita. Silakan, Pak. Siapa tadi? Pak Uda Galung ya. Silakan Pak. Atau wakilnya, wakil Sekwil. Apa yang kita bicarakan supaya walaupun nanti rekaman ini kita kirim ya. Rekaman ini kita kirim nanti Pak Ketua. Bisa Pak Ketua? Pak Ketua Jambi? Izin Pak Sekjen. Ya. Karena Wasekwil ini masih kondisi mahasiswa, takut diserempet ketahuan dengan dekannya, kira-kira begitu. Si Ratu ya? Si Ratu. Iya Pak Sekjen. Jadi tujuan kita sebenarnya menggalang tenaga-tenaga muda dari kaum-kaum mahasiswa-mahasiswi, maka ikut beliau di kepengurusan. Tetapi ada peraturan daripada dekan mereka ataupun dosen mereka untuk di partai politik yang resmi yang seperti ini. Sehingga diserahkan yang sudah dituliskan pada malam ini. Silakan bacakan. Bacakan ini aja, Pak Ketua yang baca. Kurang bisa aku baca tulisannya. Tolong. Ambillah. Mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, karena tulisannya juga tulisan anak muda sekarang. Sekwil lagi di lapangan. Tolong dibacakan dulu ini yang dicatatkan oleh Wasekwil ini. Yang mana? Tolong dibantu. Sana aja. Ini minta tolong dengan Serikan di PDRI sini. Iya. Pak Sekwil. Mohon izin untuk membacakan daripada hasil rapat kita malam ini. Silakan. Silakan tunjukkan yang membaca. Malam ini. Baik, selamat malam. Kami akan membacakan hasil dari Zoom kita pada malam hari ini. Sesuai dengan laporan dari Ketua DPW Jambi. Yang pertama, 11 kabupaten atau kota, 9 kabupaten dan 2 kota. Baik, kami ulangi.
laporan kami dari DPW Provinsi Jambi. Itu yang pertama dari Pak Ketum, bagaimana terbentuknya DPC tingkat kota dan kabupaten, target atau berapa kabupaten dan kota dan kecamatan yang ada di Provinsi Jambi. Yang kedua, mensosialisasikannya. Yang ketiga, bagaimana agar bisa cepat diketahui dan masuk pada tahun 2024. Kemudian laporan Ketua DPW Provinsi Jambi. Pertama, mengucapkan terima kasih banyak. Kondisi Pederis rapat DPW pada bulan 6 kepada Pak Sekjen sehingga ada rapat sekarang. Pemetaan Provinsi Jambi oleh Bapak Bapilo awal tahun harus sudah terbentuk. Membentuk ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus di Jambi secepatnya akan dibentuk. Kemudian, laporan dari DPW Jambi, ada 11 kabupaten atau kota, 9 kabupaten, dan 2 kota. Kota Jambi yang sudah terbentuk 40 dan 60, Muara Jambi juga terbentur di ADRT yang ada di Pederis pada saat ini. Tanjakbar sekitar 20 orang, tetapi karena sinyal kurang bagus tidak dapat terhubungkan. Sarolangun sudah terbentuk dan aktif karena aktif di PBB sehingga belum terbentuk saat ini. Merangin sudah terbentuk, tetapi penerima mandat beberapa minggu yang lalu sudah meninggal dunia, sehingga masih belum juga seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Sungai Penuh, Kerinci, dikarenakan mandatnya yang diberikan itu adalah seorang non-Kristen, dikarenakan ADRT sehingga mereka mundur dari kepengurusan. Jawaban dari Bapak Sekjen Pusat, Pederis bukan partai nasionalis, Pederis adalah partai nasionalis religius, akan merubah kata kitab suci, merubah Alkitabiah menjadi kitab suci. Dan itu akan pada saat di Munas nanti akan dirubah. Kemudian menurut Bapak Ariko Tagalong sebagai Sekwil Jambi, Provinsi Jambi mayoritas adalah suku Melayu. Orang berpikir akan seperti Pertekes karena AD dan RT sebaiknya ditelaah lebih dulu. Sekjen Pusat menjawab akan dirubah saat Munas akan diperbaharui keseluruhannya. Kemudian Bapak Doner Gultom selaku Ketua DPC Kota memberikan masukan kalau ADRT tidak dirubah akan sulit untuk bersimbiosis kepada masyarakat karena ada tulisan Alkitabiah. Sekjen Pusat menanggapi Pederis bukan partai Kristen tapi nasionalisme religius. Sekretaris Kota, kemudian Sekretaris Kota Bapak David Papahan, anggaran dasar yang memberatkan bahasanya, sama halnya dengan Bapak
Doner Gultom sebagai Ketua DPC Kota. Terus Pak Oto ya. Kemudian Bapak Dewan Kehormatan Pak Oto, anggaran dasar sudah sampai di notaris. Dan Pak Oto mengatakan hanya sabar dulu karena saya juga kurang mengerti poin keempat dan kelima harus ditindaklanjuti. Jika Munas dulu baru dirubah maka legalitas jatuh seperti PDS. Kemudian Ketua DPW menganggap bahwa itu karena rasa cinta kepada Pederis melihat ADRT, AD dan ART, teman-teman menjawab bukan zaman membeli kucing dalam karung, tetapi keabsahan kiranya ADRT cepat dirubah agar dapat diberitahukan ke orang bahwa itu transparansi perubahan. Lagi. Kemudian Pak Ega Mawardin mengatakan keluhan itu keluhan nasional. Sebaiknya DPP memberikan pegangan menunggu perubahan resmi dari DPP untuk pertanggungjawaban ke jajaran. Kemudian Ketua DPW setuju pendapat Pak Ega, pelantikan masih menunggu. Kemudian Bapak Ketum mengatakan permasalahan ADRT baru di Jambi. Ke depan akan dilakukan amandemen ADRT. Yang penting bagaimana pelantikan agar ada legalitas DPW Provinsi Jambi. Kemudian Pak Doner bertanya, sudah berapa yang dibentuk? Bapak Sekjen DPP menjawab yang sudah dikeluarkan SK 18 DPW, sehingga saran dari DPW Jambi menyarankan Sumsel sebagai ketuanya adalah Ibu Adelina Simangunsong. Penerima mandat menyarankan untuk penerima mandat untuk Sumsel Adelina Simangunsong dan Pak Oto menyarankan dari Lampung. Kemudian ada juga di Jawa Timur. Joyce. Kemudian Ibu Joyce sebagai penutup mengatakan jangan menyerah, tetap semangat, yakin DPW Jambi pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi nanti Bere Ratu tolong diperbaiki ya sesuai dengan rekaman kita nanti ya. Jangan singkat dan jelas, yang penting-penting aja dibuat ya. Nanti setelah dibuat notulennya bisa dikirim ke Pak Sekjen, baru nanti dibuat di Porkom ya. Kita telah melaksanakan rapor ya. Gitu ya, Bre ya. Okay. Mohon maaf Pak Sekjen. Ya. Kalaupun agak lambat dibacakan, seperti yang saya bilang tadi, kita sebenarnya punya program untuk menggalang tenaga-tenaga muda di negara ini, terkhusus di Jambi. Maka Wasekwil dibuatkan dari kaum tenaga-tenaga muda. Ya. Jadi yang menulis adalah
tenaga muda yang membacakan yang sudah tua, yaitu Sri Kandi Pederis. Mohon maaf kalaupun agak lambat menyita waktu. Terima kasih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih. Itoku. Itoku itu kan itu ya. Iya Pak Sen. Nggak apa-apa. Masalah itu. Nggak masalah itu. Pak Sekwil izin sedikit aja Pak Sekwil. Ya silakan Pak Ketua. Sekjen, maaf. Kalau bisa masukkan data setiap dari provinsi kalau bisa di PDF karena nanti orang pusat bisa terkendala kalau dia sistem manual gitu. Itu aja masukan Pak Sekjen. Siap. Dan itu ditangani oleh Bapilu. Itu semua data di provinsi itu sudah ada ya, data provinsi. Jadi pendataan provinsi itu sudah ada, apa yang dilakukan, apa yang harus dikerjakan itu nanti melalui Bapilu ya. Kita dapatkan data dari Bapilu. Itu sudah disiapkan dari 34 provinsi sampai DPC-nya. Perannya ada di situ. Nama-nama kotanya, namanya berapa ini harus, sudah ada di situ ya Pak Ketua. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita kembalikan ke Ibu Koni sebagai moderator atau pembawa acara. Silakan, Bu Koni. Baik, terima kasih Pak Sekjen dan terima kasih juga kepada seluruh kader Pederis yang sudah hadir malam ini. Kebetulan saya melihat Bapak Waketum yang membidangi Jambi baru saja join dengan kita, agar Bapak Ketua Wilayah juga saling mengenal. Mungkin mau memberikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Urip. Kami persilakan waktunya, Pak. Oh, udah join ya. Terima kasih Ibu. Ya, saya minta maaf, saya baru join karena saya baru selesai ibadah tadi. Tadi saya sempat mengikuti di akhir pembacaan notulensi kalau tidak salah ya. Jadi sudah tersusun pengurus. Mudah-mudahan bisa sampai tingkat wilayah kan? Atau sampai di tingkat mana itu Pak? Tingkat DPC dan Deperan. Oh oke. Iya. Sudah terbentuk sebagai. Baik, ya saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dalam tim yang solid begitu. Selanjutnya nanti saya akan coba pelajari apa yang tadi sudah dibicarakan dalam forum ini. Ya. Sekali lagi selamat Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Waketum. Jadi Pak Ketua Jambi, Pak Ketua DPC Kota Jambi, Pak Urip ini adalah yang membidangi region sebagian Sumatera, termasuk Jambi. Jadi nanti kita meminta pertanggungjawaban ke beliau seperti apa yang sudah berjalan di Jambi dan DPC peran sampai ke kelurahan desa. Ya. Ini Pak, seorang dosen, dia dosen di UI, tapi bergabung dengan Pederis. Ya. Terima kasih Pak Waketum sudah bergabung walaupun terlambat, nggak Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Kembalikan ke Ibu Koni, silakan. Baik, terima kasih Bapak Waketum. Kembali saya mengingatkan untuk DPW Jambi, notulennya kami tunggu ya Pak, ya Ibu, dalam tertulis, kalau bisa secepatnya. Dan acara kita sudah berakhir malam ini. Dan untuk mengakhiri acara kita akan doa penutup. Saya minta dengan hormat untuk Bapak Bakominfo membawa doa penutup, Pak. Silakan, Pak. Ya, kita masuk ke dalam doa. Berdoa. Bersyukur, berterima kasih kami Tuhan di dalam percakapan kami dengan rekan-rekan bekerja di Partai Pederis di Provinsi Jambi. Apapun yang telah dibicarakan, kami percaya Tuhan campur tangan telah mati. Jadikanlah partai ini menjadi partai yang nasional, religius, dan setia terhadap kehendak di mana kami dapat memuliakan melalui perjuangan kepartaian Indonesia. Bersyukur kami
kami dapat menyelesaikan percakapan ini dengan baik dan semuanya bekerja menurut aturan-aturan organisasi dan tanggung jawab moral berdasarkan etika pekerjaan yang menjadi landasan kami. Dalam nama Kristus kami mengakhiri seluruh rangkaian pertemuan, percakapan, dan permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jega. Kemarin. Salam. Terima kasih. Diumumkan kepada DPP besok jangan lupa rapat mengenai SOP LBH IS, LBH Pederis ya. Besok jam 7.30 malam. Semuanya mohon hadir ya. DPP. Pak Ketua DPW. Pak Ketua DPW. Siap. Siap, Pak. Pak Ketua, bagaimana tadi itu Ibu Adelina yang untuk Sumatera Selatan? Masih isoman sekarang, Pak. Isolasi mandiri, Pak, masih sekarang. Pak Ketua DPW. Iya, Pak. Iya. Masih Ibu isoman. Adelina. Masih Iya, isoman. masih lagi kondisi isoman sekarang, isolasi mandiri. Itu berarti kan agak membutuhkan waktu berapa lama ya, Pak Ketua ya? Ya. Nah, ini ada saya rekomendasi dari Kalimantan untuk untuk calon mandatnya di Sumatera Selatan. Muslim, Muslim juga nggak apa-apa. Nggak, maksud saya ini apa menunggu dia sampai sembuh atau boleh orang lain yang masuk menerima mandatnya, itu pertanyaannya. Begini dia, Pak. Kita mau membentuk Pederis dengan bagus. Jadi kalaupun mau diberikan ke yang lain mandatnya, koordinasi dulu dengan yang menerimanya, begitu Pak. Supaya jangan tumpang tindih. Baik, apa namanya, masih bisa berkomunikasi nggak sama Ibu Adelina? Saya usahakan 1-2 hari ini, Pak. Baik, kita komunikasi ya Pak ya. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih. Oke. Pak Wasekjen. Iya Bu. Pak Wasekjen. Kalau orang yang terpapar COVID dan hanya isoman biasanya itu gejalanya ringan. Makanya mungkin sebaiknya seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa kita menunggu aja. Kalau orang isoman itu kan paling 2 minggu. Supaya jalannya organisasi enak gitu, nggak tumpang tindih. Iya. Terima kasih. Iya, ya, sama-sama Bu Ketum. Pak Ketua Wilayah, yang mana kita berkenalan dulu? Yang tadi baju hijau. Oh iya. Baru, ya. Ya Pak, kenalkan saya dengan Uri Pramono, Bapak dengan Pak siapa ini Pak? Silakan Pak Ketua Jambi. Pak Ketua Jambi, ganteng. Muncul Saya dulu. peringatan mana dulu, Pak? Oh iya. Muncul dulu, ya. Ini ketuanya Pak. Ini Pak. Iya. Ketuanya, Pak. Bapak di posisi di Jambinya Pak ya, di kota Jambi ya? Iya, kira-kira begitulah Pak. Oh iya, iya. Di Tanjung Jabung juga sudah terbentuk Pak? Sudah Pak. Barat dan Timur sudah ya? Tanjung Jabung Timur karena sakit sekarang Pak, jadi belum bisa lengkap. Oh oke. Muaro sudah juga? Muaro itu banyak Pak. Muaro banyak. Muaro ada di Sumatera Utara. Bukan Muaro Jambi. Muaro Jambi sudah terbentuk, tetapi terkait seperti pembahasan yang tadi. Iya. Karena ada itu tertulis Alkitabiah, sehingga merasa tidak mampu untuk menjalankan, begitu Pak. Oh oke. Iya Pak. Iya. Baik Pak. Tadi saya mungkin banyak yang terlewat, jadi mungkin pertanyaan saya tadi sudah dibicarakan. Jadi nanti mungkin saya pelajari saja dulu supaya tidak mengulang Pak. Oke, siap Pak. Iya Pak. Dengan Pak Gubernur yang baru ada hubungan Pak, akses Pak? Pasti ada Pak. Ada Pak ya. Tetapi
Hah? Ada Pak, tetapi belum membawakan nama pederis. Fungsi saya selaku aktivis dan jurnalistik Pak, masih mempunyai hubungan dengan beliau. Oh oke. Oh Bapak wartawan? Iya Pak. Oh iya bagus. Ya kita satu Pak, satu komunitas. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sampai kita ketemu nanti berkoordinasi walaupun mungkin baru lewat udara dulu, baru lewat online. Oke, siap. Terima kasih Dengan banyak Pak. Ibu Wasekjennya kalau tidak salah ada juga di sini, Ibu Novita ya. Iya. Ada Pak. Ada Ibu Novita ya. Ini ada rekan kerja kita, mitra kita ini. Oke, mantap Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari DPW, jajarannya, ketua DPC, Sekwil, kemudian sekretaris kota, dan lain-lain dari Jambi. Begitu juga di unsur DPP, sama Pak Ketum, dan Bakominfo, Bapilu, Wasekjen, hadir di sini semua. Terima kasih dan sampai jumpa di hari yang lain dan membahas yang lain. Bang Agil sesi foto. Sesi foto. Agil foto Gil. Gini dong pederisnya. Video dibuka semua. Video dibuka, jangan sampai nggak dibuka. Saya udah buka dari tadi supaya difoto dan foto-foto. Foto Pak. Dari tadi kubuka. Udah Agil udah difoto belum? Itu Novina Poli itu belum. Ibu Wasekjen Novita, tolong dibuka on cam. Si Agilnya mana? Si Agilnya? Gil. Sudah Gil? Atau bisa CEO hostnya? Ya. Bisa ya, kau ambil lagi? Hah? Sudah saya ambil. Oke. Sudah di-share di Forkom, Pak. Lagi. Oh, sekali lagi, baik. Oke, senyum. Oke, sudah. Agil lagi cari martabak. Silakan lihat di Forkom. Thank you. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Toh. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam Pak Sekjen Priska. Ya, Ibu Priska ikut ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, salam ya. Oke. Terima kasih. Saya live ya, live. Matikan. Udah mati dong. Masih dosen UI.